bisa nampak kalau di foto cantik. Iya, cantik. Apa lah Bu ya, mungkin biar sekalian ini ya, sekalian sambil-sambilan mungkin Bapak Ibunya, tapi Ya sambil-sambilan gitu ya. udah direkam ini. Baik, Yes. saya buka acaranya ya, Ibu Dina, Ibu Asti dan teman-teman semuanya. Lanjut. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di Google Meet hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita sudah dapat mengadakan webinar yang berjudul Soleh, Rumah Belajar, Voice Thread bersama Pipik, memotivasi kemampuan berbicara dalam materi deskriptif teks. Pada malam hari ini kita akan saling berbagi, seperti tadi salah satu narasumber kita yang sudah menyampaikan sedikit informasi bocoran yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Kita akan saling berbagi, karena di level 4 itu adalah berbagi semua ilmu-ilmu. Karena zaman sekarang ini zaman berkolaborasi dan berbagi, tidak zamannya lagi berkompetisi katanya. Jadi kita sama-sama berbagi ya Bapak Ibu ya, dan semuanya juga saya juga yakin seperti kata-kata Ibu Dina, kita semuanya guru-guru mempunyai pengalaman. Jadi mari kita berbagi pengalaman yang baik untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu, dan juga nanti saya harapkan juga ada sampai di Kabupaten Siak. Dan juga harapan kita untuk semua yang bisa mengikuti webinar ini baik secara live ataupun nanti menonton rekamannya. Baik, untuk mungkin susunan acaranya adalah pemateri memaparkan dulu materinya, mulai dari Ibu Dina nanti, mulai dari salam Bu Asni. Ya, salam pembuka dulu dari Bu Asni. Gitu. Ya, salam pembuka dari Ibu Asni sebagai Ketua MGMP kita, akan memberikan sedikit motivasi, salam pembuka bagi kita semuanya. Nanti dilanjutkan oleh pemateri dan ada sesi tanya jawab. Nah, baik. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Asni ya, Bapak Ibu Asni SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Evelyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, kesehatan dan kesempatan kita bisa bersama-sama hadir di forum Google Meet ini dalam kegiatan webinar. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap berada menjadi umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu Dina sebagai pemateri nanti dan Bu Evelyn juga selamat bergabung ini di acara webinar Bu Dina. Selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, anggota MGMP mata pelajaran bahasa Inggris ke Kabupaten Indragiri Hulu. Ini kesempatan ini memang jarang-jarang sekali. Ini saya ucapkan terima kasih juga sama Bu Dina, karena memang sudah terpilih. Ucapan selamat dulu juga ya sama Bu Dina, karena terpilih menjadi salah satu 30 sahabat dari Rumah Belajar se-Provinsi Riau. Alhamdulillah, akhirnya ada wakil dari kabupaten kita mewakili untuk di provinsi. Mudah-mudahan nanti ada Bu Dina yang lain itu Pak. Mungkin bisa itu besoknya bisa nyambung. Bisa ya? Ibu ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya pertama saya minta maaf karena sudah beberapa tahun kegiatan MGMP kita vakum karena kondisi juga pada saat ini kita belum bisa bertemu langsung, kegiatan kita bisa kita rutinkan. Tapi sebenarnya itu tidak masalah kalau kita tetap ingin organisasi kita ini terus bisa berkembang. Yang tadi sekarang tidak lagi berkompetisi, kata Bu Evelyn tadi ya, zamannya sharing. Nah inilah bisa kita manfaatkan media seperti ini.
seperti juga teman-teman mungkin banyak juga mengikuti pelatihan-pelatihan lain, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam untuk kita bisa kita pakai dalam pembelajaran untuk anak didik kita. Yang jelas kita mau berusaha dan terus berinovasi sendiri, karena apapun media pembelajaran yang disediakan, kalau tidak kita berusaha untuk mendapatkannya, itu tidak mungkin bisa kita pakai maksimal, bermanfaat untuk siswa kita. Jadi terutama untuk kita sendiri, mari kita terus mencari sambil menyeleksi yang mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, mungkin dengan materi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dina bisa akan membuat wawasan kita terbuka, ataupun oh ya ada timbul oh ya begini ya, itu sebabnya kalau sudah ada yang mulai, mudah-mudahan nanti ada selanjutnya. Kita minta memang MGMP Bahasa Inggris ini bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Nah, mungkin itu tadi saya bilang harusnya Pak Wakil nggak ada ya, Pak Pria nggak ada ya, sama Ibu Sekretarisnya Bu Uci. Mana tahu nanti kita agendakan, kita reorganisasi, kita cari guru-guru yang semangat, yang energik, yang bisa mimpin MGMP untuk kedepannya bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan untuk itu, untuk juga teman-teman yang lain, mari kita manfaatkan kegiatan ini untuk benar-benar bisa sharing pengalaman dan sharing materi untuk kemajuan, terutama untuk anak didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua MGMP kita, Ibu Asni SPD, yang sudah memberikan semangat untuk kita semuanya untuk tetap mengikuti webinar ini sampai di akhir nanti. Selanjutnya pemateri lanjut ya ke Ibu Dina Elvi Pama. Silakan untuk memaparkan materinya terkait Soleh Rumah Belajar Voice Thread bersama Pipik. Nah, apa sih Pipik itu ya? Saya kemarin sampai nanya tuh sama ini. Ini inovasi banget ini. Saya pikir, wih, ada ini sosok baru gitu ya. Ternyata sesuatu inovasi dari Ibu pemateri kita. Bagaimana selengkapnya? Mari kita bersama-sama menyaksikan dan nanti sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Dan di kolom chat sudah ada Bapak Ibu ya, sudah ada link absensi yang bisa Bapak Ibu isi, klik linknya di kolom chat, silakan diisi, itu juga untuk keperluan administrasi kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dina, silakan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Everlyn atas pembukaannya yang kece, dan Ibu Asni atas kata sambutan dan salam pembukanya yang juga memberi semangat bagi kita. Walaupun acara yang kita adakan ini di malam hari, semoga kita tetap semangat untuk saling belajar dan berbagi. Ya, seperti slogan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Iklan kita jadinya. Jadi, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sip, oke. Iya, sudah. Sudah Ibu Dina, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan hasil praktik baik yang sudah saya lakukan, terlebih dahulu saya akan membuka presentasi saya dengan sebuah pantun supaya lebih lebih semangat. Jadi ini malam Rabu di Google Meet. Sedih hati ketemu mantan. Saya ucapkan salam semangat untuk para Bapak Ibu hebat sekalian. Lanjut. Kemudian penyanyi Indonesia namanya Afgan.
punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Mari mulai pembahasan, saatnya untuk saya menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu, ya, walaupun sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu dengan saya. Saya Dina Afiqah Magustin, saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Rengat, mengampu jurusan Bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu bisa berteman, add saya di FB, dan bisa juga mengirimkan surel, saling berkirim kabar juga di email saya yang ada tertulis di sini. Alhamdulillah saya juga sebagai Google Certified Educator level 1 yang juga baru lulus 2 bulan yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi saling connected sebetulnya materi ini pembatik dan akun belajar ID begitu ya Bapak Ibu. Dan izinkan saya menyampaikan hasil praktik baik saya yaitu Sole, Rumble, dan VoiceThread. Bersama Pipik memotivasi kemampuan berbicara dalam materi deskriptif teks siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Rengat. Nah, ini mungkin kenapa panjang sekali ya judulnya, apa tuh Sole, apakah ini pelawak gitu kan? Apakah itu Rumble, apakah nama orang, apakah itu voice thread, apa itu Pipik ini siapa, apakah istri almarhum Ustadz Uje begitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan pemaparannya, saya akan menjabarkan satu persatu apa itu keempat yang saya sebutkan di judul ini. Nah, ini dia. Sole itu adalah sebuah metode pembelajaran Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagian besar kita sudah tahu ini metode pembelajaran yang merupakan singkatan dari Self-Organized Learning Environment. Yaitu materi ini menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi mereka mencari tahu sendiri ini materinya terlebih dahulu dengan menggunakan media internet. Zaman sekarang para peserta didik sudah semuanya sudah menggunakan gadget. Jadi makanya saya menggunakan metode ini. Jadi mereka bisa gunakan HP mereka bukan hanya untuk bermain, tapi juga untuk belajar secara aktif dan dengan mereka mencari tahu sendiri. Karena kita tahu peserta didik zaman ini adalah generasi Z, orangnya yang selalu ingin tahu. Dan mereka memang sejak kecil sudah terpapar dengan yang namanya internet. Jadi bagi mereka itu sangat mudah mencari tahu sendiri apapun hal yang mereka ingin tahu itu melalui media internet. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa itu VoiceThread? VoiceThread ini adalah sebuah platform yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, yang merupakan juga paket komplit sebetulnya platform ini. Bisa digunakan untuk berkolaborasi, bisa juga digunakan untuk merekam suara, untuk presentasi, untuk mengirim materi, untuk merekam video juga seperti itu. Nah, jadi VoiceThread ini bukan barang baru sebetulnya, sudah lama dipakai kalau untuk lingkup luar negeri Bapak Ibu. Ini mungkin saya tahu sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu ini VoiceThread. Hanya saja mungkin sebagian kita belum memaksimalkan penggunaan platform ini dalam media pembelajaran begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Pipik ini apa begitu? Pipik ini merupakan metode pembelajaran yang saya ciptakan sendiri. Jadi itu adalah merupakan singkatan. P yang pertama itu adalah pembelajaran aktif. Ya, I yang pertama itu interaktif, P yang kedua produktif, I yang kedua itu inovatif, dan K adalah kreatif. Apakah bisa? Nah, setelah saya mencoba praktik baik ini beberapa minggu, alhamdulillah 30% mengalami peningkatan dari
rasa ingin tahu dari peserta didik itu sendiri dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam praktik baik ini saya menggunakan KD 3.4, yaitu tentang descriptive text. Di sini 4 skill dalam bahasa Inggris bisa tercakupi, yaitu menulis, mendengar, berbicara, dan menulis, berbicara, mendengar, dan apa ya satu lagi, menulis, berbicara, mendengar, dan apa ya, speaking, listening, Membaca. writing, reading. Nah itu dia, baru ingat kalau pakai bahasa Inggris. Nah itu dia Bapak Ibu, membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Nah kenapa itu judulnya berbicara? Karena kita tahu bukan hanya di sekolah saya di Indonesia, anak didik masih sangat minim, masih malu untuk speak up, untuk berbicara, karena mereka merasa malu, atau less motivation to speak up. Karena apa? Terkadang mereka salah bicara itu kadang temannya mocking, maksudnya mengejek. Gitu. Jadi mereka lebih tidak pernah berusaha untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi hal ini saya coba apakah mereka mau berbicara jika saya menggunakan aplikasi VoiceThread. Karena mereka dengan aplikasi ini mereka bisa merekam suara mereka sendiri di VoiceThread tanpa mereka memikirkan apakah temannya mengejek atau adakah salah nih ucapan saya, karena mereka ini bisa meningkatkan motivasi mereka dengan menggunakan platform VoiceThread ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa langkah-langkah pelaksanaannya? Pertama, karena kita sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran secara daring dari rumah. Jadi kita masih menggunakan blended learning ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana langkah-langkah saya melakukan praktek baik ini? Pertama, saya memberikan pengumuman di classroom dan WhatsApp group. Memberikan clue materi yang akan dipelajari esoknya. Begitu, karena esoknya itu daring ya Bapak Ibu, saya akan memberikan clue kepada peserta didik, besok kita mempelajari materi descriptive text, begitu. I want you all find out by yourself through internet or ebook, and of course rumah belajar the topic about descriptive text, begitu. Saya kasih clue-nya seperti itu, dan saya minta mereka rangkum sendiri, cari tahu jawabannya, apa itu generic structure-nya, apa itu language features-nya. Ya, mereka belajar sendiri dulu, mereka cari tahu sendiri. Kemudian setelah itu saya memberikan link VoiceThread, yang dimana di dalam VoiceThread itu terdapat 5 slide. Yang pertama itu ada pertanyaan yang bisa untuk persepsi, yang akan membangkitkan rasa ingin tahu mereka, ini materinya apa sih sebetulnya, begitu. Kemudian mereka pasti ingin akan menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan di dalam VoiceThread. Nah setelah itu setelah apa yang ditanyakan mereka jawab berdasarkan pendapat mereka sendiri, akhirnya nanti di dalam VoiceThread itu juga akan saya share video pembelajaran yang berasal dari portal Rumah Belajar. Tepatnya itu dari TV Edukasi. Jadi mereka bisa lihat sendiri, apa benar nggak ya apa yang saya cari itu, apa yang saya dapatkan itu, dan apa yang saya jawab itu benar nggak. Jadi mereka bisa menganalisis sendiri. Jadi bisa mengidentifikasikan sendiri apakah yang mereka lakukan, yang mereka jawab itu benar atau tidak. Nah dari setelah itu saya akan membiarkan mereka menjawab ya apa yang sudah saya berikan. Saya akan membiarkan mereka merekam suara mereka dan apa yang mereka tulis. Saya biarkan apa yang mereka rekam itu terlebih dahulu sampai besoknya kita bertemu di Google Meet.
Disitulah kita akan membahas, begitu Bapak Ibu. Jadi itu sudah terkoneksi aktif, kemudian interaktif, kemudian produktif dan inovatif, gitu Bapak Ibu. Setelah di Google Meet kita juga saling tanya jawab. Kemudian baru saya membagi mereka beberapa kelompok untuk berdiskusi dengan topik yang sudah ditentukan. Nah, kebetulan di program pembatik level 4 ini saya terpilih pada kelompok tema industri. Nah, tema industri ini, jadi mereka para panitia ini mengelompokkan kita menjadi 4 subtema dalam pembatik, dan saya kebetulan masuk dalam tema industri. Setelah masuk dalam tema industri itu saya udah mikir, ini apa ya industri yang ada di Kota Rengat begitu. Akhirnya saya terpikir Kota Rengat ini sangat terkenal dan ciri khasnya adalah UMKM-nya, yaitu kerupuk kue bawang. Itu udah ciri khas kan Bapak Ibu dari Kota Rengat. Makanya saya temanya adalah usaha menengah, kecil dan menengah tentang kerupuk bawang yang ada di Kota Rengat. Jadi begitu Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, inilah yang ada di VoiceThread. Yang pertama, saya memberikan pertanyaan berdasarkan gambar ini. Nah, itu. Kemudian mereka akan menjawabnya. Masing-masing jawaban dari siswa itu pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Karena mereka ini tidak bisa mencontek Bapak Ibu. Ini ini dari akun saya. Kalau akun mereka sendiri mereka tidak bisa lihat gitu apa yang disampaikan temannya. Nah, tapi nanti kalau sudah dijawab dan di-share baru mereka tahu, oh itu jawaban teman saya begitu. Nah, akhirnya setelah mereka jawab, ini ada 6 pertanyaan pada slide pertama yang berhubungan dengan kue bawang ini. Setelah itu baru saya masuk kepada materi yang akan kita pelajari, yaitu descriptive text. Di sini saya bisa lihat apakah mereka memang betul-betul mencari materi itu atau tidak. Setelah itu mereka akan lihat video pembelajaran. Jadi mereka bisa mengidentifikasikan sendiri, betul nggak nih materi yang sudah saya cari nih sendiri di internet atau lewat e-book atau di mana saja. Setelah itu saya juga memberikan contoh bagaimana cara menyampaikan teks deskriptif dalam bentuk lisan melalui video juga, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini pembelajaran aktifnya yang mana itu? Pembelajaran aktifnya mereka sudah mulai mencari materi sendiri. Kemudian interaktifnya bagaimana? Ya udah mereka melalui VoiceThread mereka menjawab pertanyaan yang diberikan. Produktifnya bagaimana? Mereka setelah mereka menjawab itu kan mereka produktif, menghasilkan jawaban sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian inovatifnya bagaimana? Setelah ini mereka bisa koreksi sendiri apakah yang sudah mereka kerjakan itu sudah betul atau tidak. Nah, kreatif ini bagaimana? Kreatif ketika mereka menciptakan sendiri teks deskriptif bersama-sama dengan temannya menjadi satu teks lengkap deskriptif teks dengan tema kue bawang. Begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa kue bawang saja subtemanya? Kan banyak begitu kan Bapak Ibu. Nah, ini hasil Zoom meeting kami. Nah, di sini saya juga menanyakan pendapat-pendapat mereka. Saya biarkan mereka menjawab dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini jawabannya. Nah, di sini kita diskusi apa yang sudah mereka lakukan di VoiceThread. Begitu. Jadi bagaimana nih langkah-langkahnya mereka mengerjakan topiknya satu, kue bawang. Jadi begini Bapak Ibu, di Rengat ini kan banyak ini merek kue bawang. Kalau tidak salah itu ada 7, ada kue bawang Eci, kue bawang Berkah, kue bawang 7 Saudara, kue bawang Bina Karya, kue bawang Maimunah. Itu saya dapatkan dari mereka juga begitu. Jadi saya perkelompokkan mereka menjadi 6 kelompok, yang satu kelompok itu ada 3 orang. Saya minta mereka
mendeskripsikan, menceritakan salah satu merek kue bawang yang terkenal di Rengat ini, dan mereka ceritakan. Jadi disitulah saya tahu ada kue bawang mereknya Maimunah, ada kue bawang mereknya Sri, ada kue bawang mereknya Neneng yang selama ini ya saya tahu kan Eci, kemudian Berkah atau Bina Karya. Nah begitu. Di situ mereka menyampaikan mereka produksi sendiri, dan saya yakin 100% mereka mengerjakan sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena walaupun mereka bisa cari di internet, mereka cari itu hanya dalam bentuk bahasa Indonesia, dan itu pun mereka cari tahu Eci ini apa, lokasinya di mana, kapan berdirinya, itu kan. Ya, tapi kalau untuk teks deskriptif blog tentang kue bawang itu tidak ada. Jadi tema seperti ini meminimalisir mereka plagiat dari internet, begitu Bapak Ibu. Jadi apakah bisa? Bisa. Jadi mereka kerja kelompok, terkadang mereka menghubungi saya atau kirim sendiri teksnya, apakah ini betul? Apakah ini benar jawabannya? Atau mereka datang sendiri ke rumah untuk menanyakan apakah struktur teks mereka yang mereka buat itu benar atau tidak, begitu. Jadi tapi itu sudah kebahagiaan tersendiri bagi saya Bapak Ibu, karena yang selama ini saya mengajar anak didik, mereka terkadang melempem, kemudian hanya mencari tugas di internet, hanya plug copy paste aja, tapi ini mereka kerjakan sendiri dan mereka merasa puas. Oh, aku ngerjain sendiri loh, walaupun saya koreksi sedikit. Oh, jadi ini ya Bu, ini yang begitu. Tapi mereka jadi bangga, oh aku yang ngerjakan nih, begitu. Walaupun mereka kerja sama-sama dan mereka berusaha untuk mencari, begitu. Nah, setelah mereka mengerjakan, nanti pada saat tatap muka terbatas yang hanya 40 menit, mereka tugasnya yaitu hanya menyampaikan, hanya melaporkan di depan kelas apa yang sudah mereka buat. Jadi masing-masing grup mendengar. Dan kita masing-masing grup yang sudah tampil kita beri aplaus. Karena apa? Siswa kita itu sangat butuh dengan pujian. Mereka tidak butuh diberi kata well done, good job, perfect. Itu udah sudah kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Jadi setelah mereka tampil, kita akan evaluasi, nih apa nih dari grup ini kata-kata yang belum pernah kamu dengar nak, begitu kan? Ini misalnya dia bilang crunchy itu apa? Terus yang kelompok itu jawab crunchy itu artinya gurih, bukannya crunchy itu savory. Nah mereka saling berbagi. Ternyata setelah didiskusikan, ternyata crunchy, crispy, savory itu sebetulnya hampir sama, kan sama-sama kata sifat untuk mendeskripsikan rasa dari kue bawang. Begitu. Kemudian ada yang mengatakan signature. Kadang saya biarkan mereka terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengeksplor kemampuan mereka. Mereka bilang signature itu kan khas ya Bapak Ibu, kue khas dari Rengat. Jadi mereka bilang the signature cake of Rengat. Kemudian saya nanya signature itu apa nak? Khas Bu, ciri khas gitu. Kemudian teman yang lain bilang, adakah kata lain yang bisa lebih spesifik nggak untuk mengatakan ciri khas kue begitu? Jadi kawan yang lain bisa Bu, unik, karakteristik, atau popular. Nah, jadi mereka bisa saling mengoreksi tanpa ada saya bilang, oh ya ini kamu benar tidak, saya saling mengoreksi. Jadi kita saling mengoreksi, jadi saya saling bertanya, jadi bagaimana yang tepatnya? Jadi setelah mereka pilih-pilih, oh iya betul Bu, yang tepatnya bagusnya the unique cake from Rengat katanya. Nah, jadi mereka sepakat, oh ya, jadi yang bagusnya itu unique, bukan signature, begitu kata hasil diskusi, begitu. Nah, setelah diskusi, evaluasi, kemudian saya bertanya apakah dari semua teks ini sudah mencakup betulkah language feature dan struktur teksnya. Teman-temannya ngoreksi, benar Bu. Nah, kenapa? Ya, pertama identification, kemudian perkenalan, apa itu kue bawang Eci ini di mana, begitu. Kemudian yang teks paragraf kedua adalah description.
Jadi mereka udah saling konfirmasi, udah benar Bu, udah benar itu strukturnya begitu. Apakah semuanya menggunakan simple present gitu. Mereka saling konfirmasi, oh iya Bu, benar. Nah, jadi kita saling bahas. Jadi apa tadi yang descriptive text ini Nak? Kemudian mereka ceritakan to describe object, can be people, can be thing, can be many things. Nah, mereka jawab seperti itu. Apakah bisa orang? Bisa. Apakah bisa makanan? Bisa. Karena makanan itu juga termasuk benda. Jadi di situ mereka bilang, oh begitu ya Bu. Jadi tadi ada yang lucu, ada yang bertanya, Bu, kalau orang apakah bisa idola? Kan begitu Bapak Ibu. Saya bilang, oh bisa. Bisa kamu ceritakan tentang BTS kamu. Gitu kan, ke anak zaman sekarang kan hobinya BTS ini Bapak Ibu, atau yang laki-laki hobinya Mobile Legend. Ada yang Khalid, ada yang Sabar. Jadi saya deskripsikan seperti itu. Oh begitu. Kemudian dari hasil-hasil seperti itu mereka jadi tahu, oh iya ya aku ngerti, ini salah saya gitu. Ini oh di sini yang saya salahnya begitu. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Saya hanya menanyakan mana yang tepat. Jadi tidak ada perasaan malu di antara mereka selama belajar. Karena saya tidak akan menyalahkan kamu salah, tidak. Saya bilang mana yang tepat, yang sebaiknya bagusnya kalimat ini. Jadi mereka yang memilih sendiri jawabannya Bapak Ibu. Jadi begitu yang hasil yang sudah saya dapatkan. Alhamdulillah 20% ada kemajuan dari segi rasa tanggung jawab mereka dalam pembelajaran, kemudian motivasi mereka, kemudian rasa ingin tahu mereka, dan kepedean mereka dalam berbicara. Kemudian ada kemarin saya ingat salah satu peserta didik saya yang memang dia tidak hadir karena dia sakit. Dia menemui saya waktu itu. Bu, kenapa saya tidak dimasukkan ke dalam grup? Karena waktu itu dia sakit cukup lama. Saya pengen juga Bu masuk grup itu, ingin diskusi begitu. Jadi saya bilang ya udah, kamu pilihlah grup yang mana, tapi kamu harus bisa ikuti. Nah, ikuti, kemudian masuklah ke akun VoiceThread gitu. Akhirnya mereka teman yang lain jadi termotivasi, yang biasanya cuek kan, oh ya apa materinya ini, bagaimana cara ngerjakannya, bagaimana cara menjawabnya begitu. Tentu dari hasil ini apakah ada kendala? Ada. Setiap hal yang kita lakukan pasti ada kendalanya ya Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Kendalanya apa? Pertama, saya harus benar-benar memastikan mereka masuk ke akun VoiceThread. Jadi terlebih dahulu saya ajarkan kalian download dulu VoiceThread-nya di aplikasi Play Store, kemudian register terlebih dahulu, registerlah dengan akun Gmail kamu, baru kalian bisa menjawab. Ada kendalanya? Ada. Saya masih ingat beberapa siswa, Bu, saya nggak bisa, nanti saya nggak bisa belajar begitu. Besoknya saya tanya, apa kendala kamu? Saya sudah register loh Bu, saya udah daftar. Ternyata salahnya satu Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mendaftar, itu di kolom bawah kan ada itu peta 4 itu ya Bu, Bu Ruth. Itu harus dicentang, yang artinya I am not robot. Mereka tidak centang itu, makanya gagal. Padahal itu kesalahan saya. Jadi saya bilang, apapun itu aplikasi, kamu lihat yang tanda peta ini, I am not robot, kamu harus centang. Baru kamu bisa terdaftar. Jadi itu kendalanya, karena susah. Bu, saya nggak bisa, karena literasi mereka kan beda-beda ya Bu. Ada yang benar-benar cepat nangkap, ada yang lemah, dan harus betul-betul dikasih tahu begitu. Tapi itulah seninya terkadang begitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah hasilnya. Sebetulnya saya mau memberikan contoh hasil suara-suara dari mereka, namun tidak bisa, maksudnya tidak bisa didengar kalau saya kirim lewat Google Meet. Tidak terdengar suaranya begitu. Nah, tapi kalau bisa saya akan perlihatkan
bagaimana isi dari platform Voice-Thread itu. Izin share kembali ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat? Oke, Bu, sudah. Oke, kelihatan. Nah, ini dia. Jadi di sini saya, DE ini saya. Kemudian saya minta mereka untuk menjawab. Dan itu jawabannya udah banyak yang komen. Ini beberapa dari mereka. Tentang kue bawang ini. Saya tanya juga, do you know what is taste? Nah, kau tahu nggak apa sih rasanya? Jawaban mereka berbeda-beda. Ada yang pakai bahasa Indonesia, renyah katanya gitu kan. Tapi ya saya maklum, ada yang crunchy, crispy, salty. Itu kan kata-kata sifat semua ya Bapak Ibu. Nah, saya kemudian yang ini mereka jawab berdasarkan apa yang sudah mereka dapatkan secara mandiri. Setelah itu saya minta mereka untuk tonton video dari TV Edukasi Rumah Belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu, bagaimana sih cara menjawabnya? Cara menjawabnya, gimana ini kok bisa pakai lengkap gitu? Cara menjawabnya ini ada lambang tambah, tinggal diklik. Ini ada 5 jawaban. Bukan 5 jawaban, ada 5 cara untuk mengerjakan. Yang pertama ini ABC ini menulis, bisa ditulis. Jadi misalnya kalau kita nanya apa yang dimaksud kalau kita minta dia menulis, ya mereka bisa menulis typing di sini. Terus kalau kita minta mereka untuk ngomong secara langsung, digunakan ini. Tanda telepon ini loh Bapak Ibu. Kalau rekam suara ini, jadi yang saya minta mereka itu merekam suara mereka dengan ini, mic. Caranya tinggal klik, tunggu sampai hitung mundur. Setelah berjalan baru mereka bersuara. Itu. Selesai mereka bisa stop dan mereka bisa dengar dulu suara mereka di sini. Ini kan terkadang ini kayak mainan baru bagi mereka ya, Bang. Nah, begitu Bapak Ibu. Mereka bisa dengar suara mereka. Oh, kalau menurut mereka kurang bagus suaraku, bisa mereka cancel, mereka ulang lagi. Jadi ini mereka bisa dengar, oh ini pronunciation aku kurang, aku pengen ulang. Jadi mereka bisa belajar mandiri juga. Kalau ini bagaimana? Mereka bisa rekam wajah ya Bapak Ibu. Misalnya mereka ingin berbicara dengan wajah. Caranya seperti apa ya? Begini tuh. Nah, ada wajah mereka sambil merekam gitu. Stop. Mereka bisa dengar, lihat juga ekspresi mereka di video. Kalau merasa mereka nggak bagus begitu, mereka bisa cancel. Begitu. Kalau mau upload tugas, misalnya dalam bentuk PPT atau PDF, ini juga mereka bisa kirim lewat ini. Gitu. Bisa cari di file mereka sendiri, mau klik yang mana. Jadi itulah saya bilang ini namanya paket lengkap. Gitu. Jadi apakah ini bisa hilang? Tidak. Selama tidak kita hapus, sampai kapanpun apa yang sudah dijawab sama siswa di sini akan abadi lah gitu Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu tidak menghapusnya. Gitu. Jadi itulah hasil pemaparan saya dan praktik baik yang sudah saya lakukan, yang alhamdulillah mengalami peningkatan dari hasil belajar siswa dan motivasi mereka dalam belajar bahasa Inggris, terutama motivasi mereka untuk berbicara. Jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Akhir kata saya ingin memberikan sebuah
kata mutiara, itu ilmu yang sejati seperti barang yang berharga. Tidak bisa diperoleh dengan mudah, kita harus memperolehnya dengan diusahakan, dipelajari, dan dipikirkan dengan baik. Dan terlepas dari itu, juga harus disertai dengan usaha dan doa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru, kita harus terus belajar dan upgrade diri kita, karena kalau tidak, kita akan tertinggal. Saya masih ingat pesan guru dosen saya dulu yang saya artikan dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, ketika seorang pendidik berhenti belajar, maka itu adalah akhir dari dunia. Karena apa? Karena pendidik itu adalah pencetak generasi bangsanya. Begitu yang saya tahu, dan itu menjadi suatu lecutan bagi saya sampai saat ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya akan kembalikan kepada moderator cantik saya, Ibu Ruth. Silahkan Ibu. Iya. Terima kasih Ibu Dina atas penyajian materinya yang sangat menarik ya, apalagi kalau Bapak Ibu ikuti dan bisa diaplikasikan. Saya sendiri sebagai guru bahasa Inggris menyadari ini sangat bagus sekali. Memang Mbak Pipiknya itu memang banyak ya yang bisa kita aplikasikan. Apalagi tadi salah satu unsur inovasinya ya Bu Dina ya, itu betul sekali bahwa teks deskripsi yang selama ini kita lihat, kita tugaskan ke anak-anak, mereka cuman copy paste aja ya, cuman kopas dari internet. Sementara dengan kita ini, mereka bisa menghasilkan karya yang original, mereka bisa membuat sendiri, dan selama ini kan nggak ada itu, dan itu menampilkan hasil dari karya Indragiri Hulu, dan itu bisa jadi potensi untuk semakin kita mempromosikan industri dan kearifan lokal. Benar, kearifan lokal. Jadi kita siswa secara tidak langsung, ibu-ibu guru bahasa Inggris yang menerapkan seperti ini mempromosikan, juga kita berpengaruh pada keadaan ekonomi kita ya Bapak Ibu ya, di lingkungan kita. Jadi kita benar-benar bermanfaat, ilmunya benar-benar bermanfaat, dan itulah yang kata disebutkan orang kontekstual. Yang kontekstual itu digunakan dan memang bermanfaat di daerah kita masing-masing. Nah, kalau ada pertanyaan nih Bapak Ibu silakan, kalau ada yang mau bertanya dibuka ruang sesi tanya jawab, silakan boleh raise hand atau langsung open mikrofonnya, dipersilakan. Bapak Ibu yang sudah ada bergabung sini, sekiranya ada pertanyaan atau kira-kira ada yang mau diperjelas lagi, silakan. Jangan ragu ya Bapak Ibu ya, di sini ada kesempatan secara live di mana Ibu Dina bisa menjawab. Atau ada kira-kira tanggapannya menggunakan itu tadi voice thread ya Bu. Itu kalau Bapak Ibu ini mungkin masih mencoba memahami atau sudah terlalu paham juga mungkin bisa jadi ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya mau bertanya dengan Bu Dina nih, voice thread itu apakah penggunaannya harus secara online kah atau bisa dipakai secara offline di perangkat anak-anak, perangkat siswa? Gimana itu Bu Dina? Baik baik Ibu Ruth, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, voice thread ini memang digunakan secara online, namun tidak mau begitu memakan banyak kuota. Bisakah di-download? Bisa. Nanti hasil jawaban mereka itu mereka bisa download sendiri. Jadi mereka bisa dengarkan begitu Bapak Ibu. Namun ya, aplikasi platform ini hanya bisa digunakan secara online untuk saat ini. Begitu. Nah, terkadang saya bilang kepada mereka, Bu, kadang sinyalnya nggak bagus Bu di tempat saya. Jadi mereka bilang, Bu, saya rekam dulu boleh nggak Bu? Maksudnya dia rekam suaranya dulu begitu ya Bu. Saya bilang, no problem, nggak masalah. Kamu bisa upload, gunakan tombol upload ketika jaringan kamu bagus begitu, bisa. Jadi namanya juga platform online ya Bapak Ibu. Tapi selama ini yang saya gunakan platform ini tidak begitu memakan banyak kuota begitu.
Ya, benar-benar. Ada solusinya berarti Bu ya, walaupun secara online kalau mereka memang sedang tidak ada paket atau sedang Wah, jaringannya. Baik, Bu Ruth, ini terkendala jaringan. Memang kalau mereka tidak ada paket, Bapak Ibu, mereka bisa rekam suara terlebih dahulu melalui voice note di HP, baru nanti mereka bisa kirim sendiri, upload sendiri di VoiceThread begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke. Silakan Ibu Benita. Mau urut saya langsung aja. Iya, memang. Silakan Bu, silakan. Ya, silakan Bu Benita. Halo, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bravo buat teman kita, adik kita yang sangat luar biasa sekali, ya, yang membanggakan kita ini Bu Asni dari Indragiri Hulu, dari MGMP Bahasa Inggris tentunya, dan kita yakin nanti bakal Ibu Dina ini akan menjadi pengembang bahasa Inggris untuk Indragiri Hulu tentunya. Jadi kegiatan malam ini sangat mencerahkan sekali bagi kita sebagai pendidik tentunya. Yang selama ini kita hanya tahu Zoom meeting, di mana kita tahu banyak kendala seperti ini yang walaupun komunikasinya dua arah, tapi kayaknya lebih banyak guru seperti itu di dalamnya. Kemudian kita temukan lagi yang aplikasi lain seperti Google Meet dengan beberapa seperti Jamboard dan sebagainya. Nah, ini yang terbaru yang sangat curious for me to know. Jadi yang pertama pertanyaannya, setelah mendownload aplikasi ini, apakah bisa kita pelajari secara otodidak melalui tutorial di internet, atau nanti Bu Asni perlu nggak kita undang ini DMGMP tatap muka kita untuk simulasi langsung? Kita jadi siswanya lah. Nah, Ibu Dina sebagai teachernya kita langsung aplikasikan ini gitu. Soalnya semester 2 saya rasa kita masih bakal tatap muka terbatas dan ini sangat menarik sekali. Mungkin bisa kita terapkan untuk materi-materi lain nanti seperti itu. Apalagi kendala kita kan di dalam speaking tentu banyak. Karena mungkin kalau di tatap muka memang agak sulit kita mengajak siswa kita itu untuk secara sukarela, ya, tunjuk tangan atau gimana untuk berbicara karena takut bulian. Nah, mungkin dengan aplikasi ini secara tidak tanpa disadari tentunya akan membangkitkan motivasi dari dalam diri mereka untuk meningkatkan kompetensi speakingnya tadi seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang menarik ya Ibu Benita. Sebetulnya jika Bapak Ibu sudah download aplikasinya, itu sangat mudah untuk dipelajari Bapak Ibu. Bisa kita lihat tutorialnya sendiri begitu. Bagaimana cara memasukkan video, bagaimana cara memasukkan materi yang akan kita ajarkan. Ya, memang harus rajin-rajin lihat tutorial sih sebetulnya gitu. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Mendaftarnya ada dua Bapak Ibu. Tapi saya sarankan mendaftarlah dengan Gmail, akun Gmail. Karena itu secara otomatis itu. Secara otomatis akan tersimpan begitu. Di pada portal VoiceThread itu akan saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Saya izin share juga, share screen juga. Ibu, saya izin pakai akun incognito biar jelas ya Bapak Ibu. Saya share screen. Ini ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat VoiceThread begitu.
voicethread.com. Nah, oh ini sudah ada ya. Oh, kenapa ada akun saya juga di sini? Oh alah, Google. Kemudian VoiceThread. Nah, ini seperti ini nanti tampilannya. Bapak Ibu boleh register a new account gitu. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu lebih baik gunakan nama asli. First name, last name gitu ya. Kalau ada yang dua nama, dua kata itu nggak masalah. Kalau ada yang satu kata, namanya bagaimana gitu. Boleh menggunakan namanya double atau boleh menggunakan kalau Bapak Ibu boleh menggunakan nama suami di belakang gitu atau nama ayah begitu bisa. Kemudian emailnya saya sampaikan harus memasukkan email itu dengan teliti. Kalau tidak sekali salah itu akun tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi masukkanlah emailnya, kemudian enter emailnya itu dengan benar, masukkan passwordnya dengan benar. Setelah itu, ini yang selalu bermasalah bagi siswa. Mereka lupa klik ini. Nah, jangan lupa klik ini baru klik register. Maka nanti akan ada tampilan meminta verifikasi akun itu dan akan ada di Gmail Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus buka Gmailnya untuk mengaktifasi akun VoiceThread-nya terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada email dari VoiceThread untuk meminta aktivasi di akun Gmail Bapak Ibu. Begitu. Setelah diaktifasi, jika memasukkan emailnya benar, memasukkan passwordnya benar, maka akun Bapak Ibu sudah tercipta, gitu. Sudah ada, begitu. Tapi ya itu harus hati-hati memasukkan password. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp, boleh. Sampai gitu. Ini kenapa? Ibu urutnya terpental ya Bapak Ibu. Baiklah, bagaimana Ibu Benita? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, selamat datang Ibu Yosi. Ibu Yosi Rahayu. Nampaknya mukanya ini baru bangun tidur. Bagaimana Ibu Benita? Apakah sudah jelas? Lumayan jelas ini sambil tutorial sambil dipraktekkan. Habis dapat akun langsung ini ya sign up atau register. Iya. Sign up ya. Register. Iya. Oh. Register join VoiceThread ya. Iya Bu. Oh gitu. Oh register kan udah pakai tadi first name, last name, email sampai saya buka robot register. Kalau masuk berarti sign in lagi bukan? Ibu harus masuk ke akun Gmail untuk aktivasi akun VoiceThread-nya terlebih dahulu. Sudah? Ya udah. Baru sign in. Coba Ibu masukkan akun yang sudah Ibu daftarkan tadi. Oke, sign in ya. Iya. Sign in with email ya. Iya. Kopi untuk buat apa? Betul kopi. Apa? Ada. Apakah bisa Pak Wahyono? Apakah juga mencoba untuk masuk? Jadi ini Bapak Ibu belum. Jadi ini Bu Rutnya lagi berjuang untuk masuk karena jaringan di Siak kebetulan lagi error kata beliau.
Padahal Bu Ruth juga akan menyampaikan materi yang sangat menarik sebetulnya malam ini juga tentang praktik baik yang beliau lakukan selama pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sambil menunggu Ibu Ruth untuk berjuang masuk, saya juga ingin menyampaikan semoga Bapak Ibu juga tertarik untuk mengikuti pembatik ini. Pembatik ini biasanya diadakan, dimulai dan dibuka pada bulan April. Setiap bulan April, dan pembatik ini ada beberapa level, ada 4 level Bapak Ibu. Level pertama itu lebih kebanyakan teori. Ya, pembatik ini kebanyakan teori, kita mempelajari modul secara mandiri. Kemudian nanti ada webinar sinkronus yang akan diadakan dari Pusdatin Kemdikbud. Kemudian setelah kita lulus ujian level 1, itu biasanya ranknya itu 1 bulan. Nanti yang lulus dari level 1 akan masuk, bisa mendaftar ke level 2 pembatik. Nah, pembatik level 2 ini disinilah kita membuat praktik, membuat video pembelajaran. Bagaimana cara kita membuat video pembelajaran dan mengeditnya begitu. Nah, setelah kita lulus dari level 2, kita secara otomatis akan dimasukkan ke level 3. Itu semakin lama semakin sedikit itu pesertanya Bapak Ibu. Akan masuk ke level 3 secara otomatis, dan di level 3 ini kita digenjot lagi begitu, lebih luar biasa lagi ya Ibu Ruth ya. Level 3 itu materinya bukan hanya membuat video pembelajaran, kita benar-benar harus menciptakan materi MPI, yaitu ini seperti metode pembelajaran sendiri. Kita yang membuat aplikasinya sendiri begitu. Kalau yang level 2 kita membuat video pembelajaran yang bisa kita gunakan aplikasi yang ada di internet, bisa KineMaster, bisa Wondershare, tapi ini kita buat sendiri. Nah, setelah level 3, yang lulus level 3 itu banyak Bapak Ibu. Bisa ratusan dari setiap provinsi lulus level 3. Nah, untuk masuk ke level 4, itu dipilihlah 30 peserta dengan nilai tertinggi dari masing-masing provinsi. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam level 4. Jadi sekarang level 4 ini sudah per provinsi begitu. Nah, sebetulnya level 4 ini adalah gawenya Pusdatin ya Bu Ruth ya. Sebetulnya kalau dari UNESCO sendiri levelnya hanya sampai level 3 Bapak Ibu. Nah, dari Pusdatin mereka merekrut membuat menjadi level 4. Jadi dipilihlah yang terbaik dari masing-masing provinsi begitu, yang akan menjadi sahabat rumah belajar yang akan mensosialisasikan tentang portal rumah belajar ini begitu. Jadi begitu yang kami lewati untuk sampai pada level ini, dan saya pun tidak menyangka untuk lulus menjadi 30 karena itu saingannya berat-berat Bapak Ibu. Dan sebetulnya dari Inhu juga ada waktu itu, dari Inhu banyak juga yang lulus di level 3. Ada ya Bapak dari SMK Batang Cenaku kalau nggak salah, Bapak Surono itu lulus juga level 3. Tapi setelah untuk level 4 beliau tidak masuk. Jadi sebetulnya saya pengen Pak Surono masuk, jadi saya ada kawannya dari Inhu begitu. Tapi yang masuk ke Inhu hanya saya waktu saat ini begitu Bapak Ibu. Saya dengan Pak Surono itu bareng itu Bu, waktu di level 1 itu yang buat saya heran itu ketika ujian akhir. Iya. Itu kebetulan kan bareng gitu. Soalnya juga sama, jawaban sama, kok saya nggak lulus itu, pertanyaan di situ, bagaimana saya bisa lulus gitu, padahal sama gitu. Oh iya, Bapak ikut juga ya level 1 ya Bapak iya. Ya. Pak Surono makanya saya heran, ya satu Pak, sekolah yang saya Bu. Ya Pak Surono itu sampai level 3 Pak, ya kan ada list yang lulus gitu ya Pak gitu. Iya. Nah kebetulan nih Ibu Ruth-nya sudah hadir kembali.
pejuang-pejuang sinyal kita ya Ibu ya. Jadi Ya, saya mohon maaf. ambil lagi ya Bapak Ibu, saya ambil alih lagi. Sekarang saya yang jadi moderator dan Ibu Ruth juga akan memberikan materi berkaitan tentang praktik baik yang sudah beliau lakukan. Dan beliau ini juga ikut lomba video pembelajaran dan video-video YouTube-nya itu sudah keren-keren sekali dan saya banyak belajar dari beliau dan orangnya juga energik sekali begitu. Dan beliau sekarang mengajar di SMP 1 Atap Sungai Apit ya Ibu ya, dan juga mengajar di SMA. Jadi bagian apa sih praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Ruth? Nah, waktu dan tempat diserahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dina yang sekarang jadi berfungsi sebagai moderator saya ya. Sebenarnya ya saya mohon maaf juga tadi terlempar keluar karena pengaruh sinyal juga ini ya Bapak Ibu ya, tidak sengaja karena sinyalnya mati tiba-tiba. Sekali lagi saya juga berterima kasih atas kesempatan diundang di webinar dari Ibu Dina ini. Memang benar yang dikatakan tadi pembatik itu sebenarnya banyak tantangan kita untuk memacu ke level yang lebih tinggi. Dan saya ada sekarang ini, saya jujur sebelumnya saya nggak ada bisa kemana-mana, belum ada pengaruh kemana-mana gitu ya, bisa sampai kita nanti ada kalau di pembatik itu kalau kita bisa maju terus bisa masuk ke Suara Edukasi, ke TV Edukasi, ke selanjutnya itu pintunya dari pembatik. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini kayak Bapak tadi di Harjo sudah ikut pembatik, kalau misalnya belum berhasil berarti kan ada remedialnya Pak. Zaman saya dulu nggak ada remedialnya. Ikut lagi Pak ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita sendiri juga, kita belajar untuk mengupgrade diri. Seperti yang kayak Ibu Dina tadi, kita mungkin nggak sempat untuk ke luar negeri belajar, tapi kita bisa belajar apa yang bisa kita lakukan. Sekarang ini zaman internet ini bisa kita gunakan ya, kan Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya berbagi sedikit seperti yang Ibu Dina tadi minta saya untuk berbagi, ya saya juga berbagi. Sebenarnya ini hanya pengalaman-pengalaman ini ya Bapak Ibu ya yang sudah pernah saya kerjakan. Saya share sedikit, mirip-mirip sih dengan Bu Dina juga yang tadi Sole ya, Sole. Nah itu Sole, kenapa sih dipakai Sole? Karena self-organize ini udah kelihatan belum Bu Dina? Ini materi yang metode yang kayaknya cocok sekali dengan program Merdeka Belajar, dengan kondisi pandemik, blended learning kita yang PTMT-nya terbatas. Nah, maka cocok sekali kita gunakan self-organized learning environment ini. Jadi artinya kita tidak memaksa siswa kita untuk bisa punya memahami semuanya materi detail, tapi kita serahkan kepada siswa sendiri untuk bisa menyesuaikan gaya belajarnya, terus nanti mempresentasikannya seperti apa. Sebab setiap siswa itu pasti memiliki kekurangan kelebihan di bidang pelajarannya masing-masing. Kan ya Bapak Ibu ya, mungkin ada mereka yang sebagai pembelajar kinestetik, mereka juga ada mungkin yang belajar audio. Nah, apalagi kalau yang mempunyai audio seperti Ibu Dina tadi katakan, bisa menggunakan voice thread. Aplikasi yang baru saja kita dengarkan bersama. Kalau nanti masih kurang kayak Ibu Binta tadi, lanjutkan di MGMP. Nah, itu salah satu cara kita untuk membuka wawasan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran Solenya itu integrasikan dengan salah satu fitur dari Pusdatin yaitu TV Edukasi. Nah, di produk-produk Pusdatin itu ada TV Edukasi, ada Suara Edukasi, ada juga yang paling terkenal itu adalah portal Rumah Belajar. Nah, saya harap Bapak Ibu semua sudah pernah buka
portal rumah belajar ya, portal rumah, karena di sana ada banyak sumber-sumber belajar yang bisa kita pakai untuk menunjang pembelajaran kita. Selama ini mungkin di Indragiri Hulu bisa menggunakan mohon maaf Bu Ruth, belajar. Ya. Ibu Ruth, saya potong. Apakah memang slide-nya memang belum berpindah atau bagaimana? Ini masih belum berpindah. Judul. Sabar Bu. Oh bagus. Iya benar. Takutnya. saya nggak usah banyak-banyak gini. Ya, slide-nya cuma sedikit saja. Menggunakan TV edukasi. Nah, sampai sini aja dulu baru Bu ya. Baru slide pertama nih. Atau kalau mau pindah, oke lanjut. Nah, ini. Kita lanjut ke apa sih SOLE itu? Nah, seperti yang tadi kita katakan ya, itu ke akronim dari Self-Organized Learning Environment. Artinya kita memberikan kesempatan bagi siswa-siswa kita itu untuk mempunyai lingkungan belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, mau secara audio, mau secara visual, mau secara kinestetik, atau mereka mau menggunakan teknologi dalam mempresentasikan apa yang mereka pelajari, kita persilakan mereka semuanya. Dan itu membuat mereka merasa lebih nyaman karena kita tidak memaksakan satu metode atau satu cara. Karena sekarang ini kalau kita mempelajari, Bapak Ibu nih, kalau mungkin ada yang ikut Merdeka Belajar itu ya, program Merdeka Belajar yang didengungkan pemerintah saat ini, itu salah satunya adalah seperti penerapannya di Self-Organized Learning Environment ini, di mana kita tidak boleh, misalnya kita minta anak mengarang hanya satu topik, atau mengarang hanya di kertas gitu saja. Sekarang tidak usah seperti itu. Di Merdeka Belajar, kita kasih mereka kesempatan untuk mungkin mereka membuat karangan atau laporannya dalam bentuk seperti tadi Bu Dina sampaikan dalam rekaman suara di voice thread. Oke, boleh. Kita tidak boleh menyalahkan mereka. Terserah mereka ya. Makanya ini self mereka, terserah masing-masing mereka maunya apa. Jadi kita itu hanya memberikan pertanyaan saja. Tugasnya apa sih gurunya? Ya hanya untuk kasih pertanyaan, big question to the students, supaya mereka mengembangkan pertanyaan itu dalam menjawab pertanyaannya itu dalam kreativitas mereka masing-masing. Mereka bisa berpikir kreatif dan mereka jadinya problem solvingnya terlatih, gitu kan Bapak Ibu ya. Mereka bisa memecahkan masalahnya. Oh, pertanyaannya seperti itu ya, seperti tadi kata materi kita, itu ya kerupuk, ternyata kerupuk itu bisa dideskripsikan. Oh bisa, gitu. Bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana mendeskripsikannya. Nah itu juga mereka belajar untuk mengcommunicate dari capability, mengasah kemampuan atau kapabilitas secara komunikasi mereka. Di tahapan-tahapannya ini ini garis besarnya saja, nanti ada detailnya. Yang tahapan secara garis besarnya itu ada 3 saja. Kita berikan questionnya, lalu siswanya akan akan belajar secara mandiri, maupun kalau misalnya materinya agak berat atau panjang, pertanyaannya akan kita berikan, jawaban pertanyaan kita berikan, bisa juga mereka di dalam bentuk kelompok atau berpasangan, pair work, bisa juga individually, bisa juga, atau group work bisa juga, kelompok belajar bisa juga. Tergantung gurunya bisa menentukan apakah mereka individual atau secara berkelompok atau berpasangan. Nah, nanti setelah mereka sudah mendapatkan bagian-bagian kelompoknya atau sendiri, mereka bisa berbagi tugas. Nah, kira-kira kita nanti mau buat apa jawabannya? Misalnya presentasinya dalam bentuk apa? Atau kita nggak usah presentasi, kita bentuk seperti lagu, bisa juga. Atau kita bentuk seperti poster, bisa juga. Nah, mereka bisa mengkreasikan semuanya itu dalam kelompoknya. Jadi tugas mereka di situ. Ini juga bisa jadi proyek. Nah, project based bisa juga ya Bapak Ibu ya. Nah, secara detailnya di sini ada, kalau Bapak Ibu mau lebih lengkapnya ada di sumbernya di Sibatik kemdikbud.go.id ya. Saya ringkaskan aja di 6 langkah atau details dari sinteks dari
self-organized learning environment itu yang pertama big question, giving the big question to our students, and we organize our students, and then they will explore and investigate what is the answer of our question. Tugas kita juga itu di bagian monitoring. Tetap kita harus memonitor apa-apa saja sih yang mereka sudah sampai di mana. Nah, di project base itu atau di soal ini tidak kita lepaskan begitu saja di akhir minta tugas, tidak. Kita tanya seperti Bu Dina tadi, masalahnya apa? Kendalanya apa? Seperti di kayak ikut juga pelatihan Merdeka Belajar itu kan Bapak Ibu, kita tempatkan kita itu di partnernya mereka, bukan sebagai, kadang kita bisa jadi mentornya, tapi kalau dari tahap monitoring kita sebagai partnernya. Jalan keluarnya apa ya kira-kira yang bisa kita berikan sebagai solusi bagi siswa-siswa kita supaya mereka mencapai atau masuk ke dalam jawaban yang kita minta. Jawabannya pastinya adalah indikator dari KD-KD yang sudah ada, indikator dari KD yang kita berikan di awal, gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu presentasi. Nah, di presentasi seperti saya katakan tadi, terserah mereka, terserah siswa kita mempresentasikannya seperti apa. Yang terakhirnya kita bersama-sama melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita perjalanan mulai dari awal proses pembelajaran sampai di akhirnya. Nah, di self-organized learning environment ini, Bapak Ibu, di bagian mereka mencari informasi, jawaban itu, kita bisa menggunakan TV edukasi atau sumber lainnya. Ya, TV edukasi itu salah satu dari produk Pusdatin, salah satunya selain rumah belajar. Di portal rumah belajar juga, Bapak Ibu, di sana ada banyak media video pembelajaran yang bisa kita gunakan. Kalau Bapak Ibu mau pakai, boleh. Di sana ada ya. Ada juga sekarang fitur yang terbaru adalah augmented reality. Nah, itu bagus juga kalau kita mau mengajarkan deskriptif ya. Description of place, mungkin bisa. Penjelasan tempat, bisa juga. Atau text report, bisa juga di augmented reality. Bisa juga kita gunakan Bapak Ibu ya. Ada juga lagi wahana jelajah angkasa, itu juga bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Guru juga diminta untuk lebih kreatif ya Bapak Ibu. Semua saya pikir pemerintah itu sudah cukup, bukan cukup, sudah sangat sangat fasilitatif gitu ya, sangat memberikan jalan bagi kita. Guru-guru sudah diberikan akun belajar. Guru-guru sudah diberikan media itu ya, akun belajar untuk mendapatkan materi atau menggunakannya dalam proses pembelajaran. Bisa menggunakan Google Form, Google Slide, dan sebagainya. Itu juga dilengkapi, medianya sudah ada. Sekarang sarananya, portal rumah belajar juga di dalamnya ada banyak sekali sumber yang bisa kita pakai. Jadi tidak ada rasanya alasan untuk tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkreasi. Semuanya ada, tinggal kita pakai. Nah, kalau kita mau menggunakan TV edukasinya Bapak Ibu ya, kita login dulu. Jadi tidak sulit ya. Di Google Search-nya ini, dari mesin pencari Google-nya bisa langsung ketikkan TV edukasi. Nah, Bapak Ibu bisa login dengan akun rumah belajar atau dengan akun Google bisa. Nah, kalau punya akun rumah belajar bisa Bapak Ibu. Pokoknya kalau punya akun jangan lupa untuk catat dan menghafal ya apa akunnya dan passwordnya biar nggak lupa gitu ya. Terus kita bisa, kalau sudah masuk ke TV edukasi, kita bisa cari yang video on demand. Nah, fitur video on demand itu video pembelajaran yang bisa kita pakai. Karena video on demand itu apa ya Bapak Ibu ya, dia sudah ada, dia tidak langsung, karena di TV edukasi ini ada juga seperti TV biasa ada siaran-siaran langsungnya, tapi kalau video on demand dia sudah ada rekamannya di sana yang bisa kita gunakan. Nah, kita pilih video yang mana yang kita pakai, kita download atau kita unduh, bisa kita, atau bisa juga kita share linknya aja kepada siswa kita. Nah, ini self-organized learning environment ini menggunakan TV edukasi.
Itu ya Bapak Ibu ya. Saya pikir sampai di sana saja sedikit sharing saya malam hari ini. Semoga bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ibu Dina, silakan Ibu Dina. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat detail dan lengkap ya Ibu Ruth. Jadi ternyata kita sehati ya Bapak Ibu. Kita menggunakan metode Sole, saya juga menggunakan TV edukasi juga. Namun saya integrasikan dengan voice thread. Ternyata kita sama. Ya, memang pembelajaran metode ini memang sangat bisa membuat siswa jadi aktif begitu ya Bapak Ibu. Nah, begitulah jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Ibu Ruth Everlyn, disilahkan. Silahkan unmute saja mic-nya atau ketik di kolom chat juga boleh. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Dina, ini ada RPP-nya nggak Bu Dina buat seperti ini nih? Yang mana ya Bapak? Ini kan Ibu terapkan di dalam kelas, Ibu buat RPP-nya nggak ini? RPP-nya? Saya buat? Ya. Oh, RPP-nya memang saya buat ini Bapak. Kebetulan kemarin juga saya buat untuk lombaan juga sih betulnya. Untuk lomba RPP inovasi pembelajaran Bapak. Jadi saya coba juga ini kemarin. Karena saya integrasikan, kemudian ada juga lomba inovasi pembelajaran dan saya buat RPP-nya, saya masukkan metodenya seperti itu. Ya. saya jujur aja ini kalau sinteknya tadi yang dijelaskan oleh Bu Everlyn, saya bayangkan penerapannya di dalam kelas itu saya belum terbayang mungkin karena nggak lihat langkahnya di dalam kelas seperti apa. Tapi dari Ibu Dina tadi jelaskan, saya sebenarnya penasaran seperti apa sih RP-nya, kemudian hasil akhirnya seperti apa gitu. Bisa nggak saya lihat gitu? Boleh Bapak, ini karena saya menggunakan metode blended learning, karena kita kan pembelajarannya tetap muka terbatas dan daring kalau di SMK ya Bapak. Jadi lebih banyak anak itu belajar secara daring, jadi yang monitoringnya seperti yang Bu Evelyn gambarkan tadi, yaitu di Zoom dan di voice thread. Jadi pada saat tatap muka terbatas yang hanya 40 menit, itu mereka hanya memaparkan hasil yang sudah mereka kerjakan berkelompok. Jadi begitu Bapak. Karena kalau kita hanya mengandalkan tatap muka terbatas itu kalau materi praktik baik ini tidak akan terlaksana. Pasti susah. Jadi memang butuh bimbingan, ya memang harus menggunakan, harus sedia tenaga, waktu untuk memang benar-benar membimbing mereka lewat Zoom meeting. Ya, yang harusnya saya kasih waktu 1 jam itu bisa melebar jadi 1,5 jam sampai 2 jam agar mereka paham gitu. Tapi ya itulah hasilnya. Memang kalau dijabarkan, saya memang menggunakan RPP ini yang saya buat kalau di sekolah kemarin kan masih daring ya Bapak. Nah, karena ada tatap muka terbatas ya, jadi saya tambahkan sedikit-sedikit yang tatap mukanya itu hanya hasilnya saja dan evaluasinya saja di dalam tatap muka terbatas itu. Gitu. Jadi mereka lebih banyak belajarnya secara online. Ya, voice thread itu kapan? Ya mereka mandiri dulu. Kemudian monitoringnya bagaimana? Mereka kadang menghubungi, selagi saya masih belum tidur, mereka menghubungi malam, ya saya koreksi, Mem, ini betul nggak yang kami buat? Ada yang mau dikoreksi, ya saya koreksi sebisa saya, atau ada yang mereka datang ke rumah, gitu. Itulah yang monitoring saya. Saya bilang, ini kamu ambil di mana? Google Translate, Mem, gitu kan. Nah, ini coba deh pikirkan mana kalimat yang lebih bagus begitu. Jadi saya meminta mereka untuk mikir-mikir mana yang bagus ya, cari lagi. Jangan hanya terpaku pada Google Translate gitu. Jadi itu aktif. Sebenarnya, ya, Pak. Sole sama voice thread ini sebenarnya sudah, ya Sole sama voice thread ini sebenarnya sudah lama atau masih baru ini Bu metode ini? Saya baru dengar soalnya, sebelumnya saya belum pernah dengar gitu. Sole ini bagaimana nih Bu Ruth?
Sole ini sebetulnya metodenya sudah lama sih Bapak. Hanya mungkin kita mengaplikasikannya belum familiar begitu Bapak. Kalau Voice Thread ini juga platformnya sudah lama. Udah sejak tahun 2012 itu udah dipakai begitu. Sebetulnya ini bukan barang baru begitu. Sebenarnya sama dengan gini ya Bapak Ibu ya, sama seperti kayak aplikasi Gojek gitu ya. Sebenarnya kayak orang sebenarnya selama ini orang yang kayak Gojek itu ojek itu kan biasanya sudah ada. Terus aplikasi juga sudah ada, tapi kalau digabungkan menjadi baru. Sama juga dengan Voice Thread, sama ya, saya pikir itu juga tidak platform yang tidak terlalu baru. Dan Sole juga itu sudah ada, berapa tahun yang lalu juga sudah ada. Tapi karena dia jadi baru, karena diinovasikan dan dikreasikan menjadi, dan ternyata menghasilkan sesuatu perbaikan, ada peningkatan hasil belajar. Karena itu jadi sesuatu inovasi di pembelajaran kita. Kayak sebenarnya banyak hal kreatif itu kan Bapak Ibu bukan yang mesti harus yang baru, tapi bisa menciptakan sesuatu bukan yang harus yang wah, tapi dia inovasi dan ternyata berhasil. Nah gitu loh. Makanya namanya best practice gitu kan, praktik terbaik. Jadi nggak masalah sih terlalu nggak baru atau ini memang platform yang lama, tapi ternyata dengan keadaan sekarang yang sulitnya dengan PTMT itu membuat kita learning loss kan ya Bapak Ibu ya, seperti Bu Dina bilang tadi, memang iya kita nggak bisa hanya berharap kepada pertemuan yang hanya beberapa menit itu saja. Makanya kita harus, nah itu sekarang Dirjen Dikmen dan Dikdas mengadakan suatu sayembara lomba. Bagaimana guru-guru se-Nusantara ini bisa mengatasi learning loss karena kekurangan jam pelajaran kita. Apa-apa saja yang kalian lakukan di lapangan. Nah, ada banyak guru-guru yang mempresentasikan apa yang mereka lakukan, itu namanya best practice. Jadi, kalau Bapak Ibu semuanya ada best practice-nya, sangat-sangat kami tunggu, sangat-sangat saya tunggu supaya sesama guru-guru juga saling membantu gitu ya Bapak Ibu ya, kita saling memajukan bersama ya. Ya, baik Bapak Ibu, begitu yang dapat kami sampaikan Bapak Wahyono. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini hari sudah malam juga, ini sudah waktunya untuk tidur begitu. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu yang bertanya, saya akan meminta Ibu Ruth memberikan sepatah dua kata sebagai penutup. Ibu Ruth, penutup presentasi Bapak bagi Ibu. Disilahkan. Baik Ibu Dina, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa berbagi dan bertemu dengan ibu-ibu, Bapak Ibu guru hebat dari Kabupaten Indragiri Hulu. Sekaligus juga saya menyampaikan tetaplah semangat belajar, tetaplah semangat mengupgrade diri, sebab kita ini bekerja pada makhluk hidup yang secara dinamis. Nah, kalau secara dinamis, kita juga harus dinamis, tetap mengupgrade ilmu kita, sehingga yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi profesi, khususnya bagi generasi yang kita ajar. Itu saja, saya kembalikan lagi kepada Ibu Dina. Terima kasih Ibu, super sekali. Memang ya, kita sebagai pendidik itu memang harus never stop learning. Itu maksudnya jangan pernah berhenti belajar. Because when the teacher stop learning, it's the end of the world. Jadi ketika seorang guru berhenti belajar itu maka adalah akhir dari sebuah dunia. Kenapa? Karena gurulah yang akan mencetak generasi bangsa masa depan, begitu Bapak Ibu. Jadi sebagai sebelum saya menutup, saya ingin Bapak Ibu menulis seperti diary yang linknya sudah saya berikan di kolom chat. Jadi saya minta pendapat Bapak Ibu tentang webinar kita malam ini. So what do you think about the webinar?
Bapak Ibu bisa menulis apa yang pendapat Ibu tentang webinar yang sudah berlangsung malam ini. Apakah menarik, apakah it's boring, apakah so-so, ya it's up to you. Jadi ini bisa menjadi bahan koreksi juga bagi kami berdua. Jadi nanti untuk webinar yang akan datang kami bisa mempresentasikan sesuatu lebih baik lagi, begitu Bapak Ibu. Jadi disilahkan komen Bapak Ibu mengenai webinar pada malam ini. Linknya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, thank you. Awesome, baru satu. Mungkin ini terkendala jaringan ya Bapak Ibu. Ibu Benita, apa ada yang mau disampaikan? Ini terlihat masih ini mengangkat tangan. Ibu Ayunda, oke, atau Ibu Yosi, Ibu Asni. Oke, baiklah, mungkin karena jaringan pada malam hari ini ya tidak bagus, makanya tidak bisa memberikan pernyataan di Mentimeter yang sudah di-share-kan ini. Baiklah, saya akan hentikan share screen-nya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini. Oh, sangat menarik. Ada yang menjawab sangat menarik. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar. Oh, baiklah. Ini sudah ada, saya share screen ya. Ini pendapat Bapak Ibu. Alhamdulillah ini jaringan kita para pejuang sinyal ini. Thank you for the comment. Terima kasih atas komennya. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bertahan mendengarkan cuap-cuap kami yang mungkin sudah membosankan dan sudah Bapak Ibu mungkin sudah lelah gitu. Sudah lelah ya Bapak Ibu, sudah malam begitu ya. Jadi izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun bintang India bernama Shahrukh Khan bermain film Muhabbatain. Banyak kata kurang berkenan, sudilah Bapak Ibu memaafkan. Jadi terima kasih, inilah akhir dari webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa menjadi ilmu atau tambahan sharing bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera dan stay healthy. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua MGMP kami, Ibu Asni yang sudah bersedia menjadi host pada acara malam hari ini, dan terima kasih juga kepada partner saya, ya partner in crime saya itu Ibu Ruth Everlyn Sinaga dari SIA yang juga menjadi partner saya dalam setiap acara atau kegiatan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan izinkan saya undur diri. Akhir kata, oh ya Ibu Asni, apakah ada yang mau disampaikan untuk sebelum acara ditutup? Mungkin sedikit aja. Untuk Bu Dina lanjutkan. Nah, ini bisa estafet berikutnya bisa diambil alih sama Bu Dina nih. Aduh. Ya Ibu, masih banyak belajar Ibu, masih banyak butuh bimbingan dari Ibu dan Bapak Ibu semua begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, Pak Wahyono, Ibu Sekretaris kita?
Baiklah, terima kasih atas masukan dan supportnya ya Ibu Asni dan Bapak Ibu semuanya. Mohon dukungan dan doanya semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Saya mohon undur diri dulu dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ruth, terima kasih waktunya malam ini dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.